Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Agustinus Sugiyarno SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada hari ini yang pertama, mendoakan ayah tercinta Henrikus Soekardi yang berpulang ke rumah Bapa 1 tahun yang lalu. Yang kedua, mendoakan arwah The Kyang Siu yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Yang ketiga, mendoakan mama tercinta Ana Lena Jami yang berpulang 5,5 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang berpulang menghadap Bapa mendapatkan belas kasih pengampunan dan berbahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, teman-teman muda, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Hari raya ini mengajak kita untuk mengagumi Allah Tritunggal yang mencintai kita manusia dengan sangat bijaksana. Maka tanggapan kita adalah tanggapan penyerahan diri melalui iman kita kepadanya. Dengan iman inilah kita akan menerima berkat yang melimpah, kasih karunia dan kedamaian di dalam hidup meskipun kita punya pergumulan. Maka mari kita bersyukur atas Allah Tritunggal itu yang mengasihi kita, mendampingi kita dalam perjalanan hidup sampai pada hari ini. Menyadari pula akan keterbatasan, dosa dan kelemahan, mari kita mohon rahmat
pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi. kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima Putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi Yahweh. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepada
Terpujilah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaanmu. Kepadamulah pujian segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendukai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa mengasihi Yahweh. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, teman-teman muda, adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kabarnya baik? Rezekinya masih lancar? Amin. Bicara tentang Allah Tritunggal adalah salah satu misteri iman yang senantiasa dipertanyakan. Bahkan kita yang beriman Katolik sekalipun. Sampai umur kita sekarang, kalau kita ditanya, kalau kita diminta untuk menjelaskan apa itu Allah Tritunggal, kita masih juga mengalami kesulitan. Apalagi orang yang tidak percaya di luar kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama para kudus, para santo-santa mengajak kita untuk mendekati misteri Allah Tritunggal itu bukan pertama-tama dari pengetahuan, tetapi dari iman. Dikatakan oleh Santo Anselmus, credo ut intelligam, artinya aku percaya supaya aku mengerti. Seringkali kita menuntut untuk mengerti lebih dahulu baru percaya. Tuhan menghendaki kita supaya kita mengimani dan percaya, supaya akhirnya kita mengerti rahasia Allah. Secara sederhana, para teolog, para ahli mengatakan, bagaimana Tritunggal itu esa, bagaimana Allah yang esa, yang tiga itu disebut satu. Allah yang hakikatnya adalah Tritunggal sebenarnya adalah satu. Bagaimana itu mungkin? Allah itu pasti memiliki firman, memiliki sabda. Firman itu dikatakan dalam ajaran gereja kita, ke gereja Katolik, disebut Putra Yesus yang turun ke dunia. Itulah firman Allah. Allah pasti juga memiliki roh. Allah memiliki roh hidup, daya ilahi. Itulah yang dalam gereja kita, iman kita sebut sebagai Roh Kudus, yang senantiasa menghidupi, memberi daya kepada setiap umatnya. Maka Allah Sang Pencipta pasti bersama dengan rohnya, pasti bersama dengan firman-Nya. Tidak mungkin terpisah sedetik pun, sedikit pun. Itulah kenapa
Allah Tritunggal itu juga pasti satu, Allah yang Esa itu juga pasti Tritunggal. Tetapi pemahaman ini memang sangat logis, tetapi tentu saja belum sepenuhnya bisa menjelaskan siapa Allah Tritunggal itu. Maka gereja mengundang kita untuk sekali lagi mendekatinya dalam iman. Bicara Allah Tritunggal adalah bicara tentang Allah yang Maha Kasih. Hakikat Allah Tritunggal adalah Allah yang mengasihi. Bapa yang mencipta sejak kitab Kejadian, mengasihinya, menciptakannya dalam rupa seperti Allah, sehakikat secitra dengan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak meninggalkan kita. Firman-Nya, firman-Nya, Sang Putra turun ke dunia untuk menebus kita, mengasihi kita, mengangkat kita kembali untuk bisa sampai kepada kasih Bapa itu. Ketika Putra Sang Firman naik kembali ke surga, kasih penyertaan Allah itu tidak berhenti, tidak sampai hanya pada kematian dan kebangkitan, tetapi Roh Allah sendiri, Roh Kudus dicurahkan, diberikan, menjadi penuntun, menjadi pendamping, sampai akhirnya kita nanti semua kembali kepada Bapa. Maka saudara-saudari, pada dasarnya kita tidak perlu bingung, pada dasarnya kita tidak perlu pusing tentang Allah Tritunggal itu. Tetapi pada dasarnya mari kita kagum, mari kita bersyukur, mari kita memuji, karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, begitu agung mengasihi kita. Kasih-Nya itu kekal senantiasa kepada kita. Maka sekali lagi, mengimani Allah Tritunggal itu adalah mengimani Allah yang Maha Kasih. Sehingga misteri Allah Tritunggal itu dikatakan bukan pertama-tama untuk dimengerti, sekali lagi untuk diimani, dihayati, dan dialami di dalam hidup. Kalau saudara-saudari sebagai suami istri hidup di dalam kasih, berarti saudara-saudari hidup di dalam kasih Allah Tritunggal. Kalau saudara-saudari hidup di dalam kasih bersama masyarakat, bersama tetangga, berarti saudara-saudari mewujudkan iman akan kasih Allah Tritunggal. Tidak perlu penjelasan yang rumit-rumit. Allah Tritunggal adalah Allah yang mengasihi saya sampai akhir, dan saya ingin mewujudkan itu kembali di dalam hidup saya setiap hari. Sekali lagi, semoga kita tidak bingung, tidak takut untuk menjelaskan, tidak cemas tentang misteri ini, karena pada dasarnya misteri Allah Tritunggal adalah misteri hidup belajar di dalam kasih. Yang terakhir, sampai sini apakah ada yang bingung? Semoga tidak. Saudara-saudari, saya pernah bertanya di beberapa kesempatan, kalau saudara-saudari itu mengasihi suamimu, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi tetangga, Tuhan itu sayang dengan kita enggak? Tuhan sayang dengan kita? Kalau kita rajin berdoa, rajin ke gereja seperti sekarang, rajin mendoakan doa-doa devosi, doa-doa pribadi sebelum tidur, sebelum makan, sebelum bekerja, Tuhan sayang dengan kita. Kalau kita punya relasi baik dengan tetangga, di dalam kantor, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, relasi kita baik,
Tuhan sayang dengan kita. Tuhan sayang dengan kita kalau kita tadi berbuat baik seperti yang tadi saya katakan di atas. Sekali lagi, Tuhan sayang dengan kita enggak? Oke. Kalau kita tidak berbuat demikian, Tuhan sayang dengan kita enggak? Apa bedanya? Ngapain kita capek-capek jadi orang baik kalau kita jahat pun disayang oleh Tuhan? Ada yang mau berpendapat satu saja? Ngapain? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak berbuat baik dibanding kita yang rajin atau capek berbuat baik mungkin? Harus meluangkan waktu ke gereja, meluangkan harta juga, meluangkan segala macam hal untuk aneka macam kepentingan baik itu. Apa bedanya? Mending jadi orang jahat saja tetap disayangi Tuhan. Apalagi Allah Tritunggal mengasihi kita luar biasa. Saudara-saudari, dikatakan dalam Injil, dalam kitab suci kita, Allah adalah kasih. Pada hakikatnya memang Allah tidak akan bisa mengingkari dirinya. Dia akan tetap mengasihi kita. Tetapi kasih Allah pasti menuntut pertanggungjawaban. Maka kalau kita dari pihak kita manusia berbuat baik, mengasihi keluarga, mengasihi tetangga, mengasihi pekerjaan, rajin dalam aneka macam olah rohani, itu bukan tandanya Allah mengasihi kita, sayang dengan kita, tetapi kitalah yang semakin sayang dengan Tuhan. Kitalah yang semakin mengasihi Tuhan. Itulah tandanya. Karena pertama-tama kita tidak akan pernah bisa menyogok Tuhan untuk masuk surga. Semua perbuatan baik, semua kasih yang kita wujudkan adalah bukti dan tanda kita punya iman, punya kasih, dan mewujudkannya itu di dalam hidup. Maka mari kita bersyukur pertama-tama akan Allah yang Maha Kasih itu dan memampukan kita, menguatkan kita untuk terus belajar mengasihi meskipun kadang disakiti. Tetap mengasihi meskipun kadang ditinggalkan. Tetap mengasihi meskipun ada pergumulan. Semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberkati hidup, karya, pelayanan dan perutusan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rejeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa,
Berkatilah para rohaniwan dan biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang telah berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bawa doa-doa pribadi kita masing-masing dan rahmat yang kita mohon kepada Allah dalam hidup kita setiap hari. Bapa yang maha baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Yesus Putramu. Di dalam Dia Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, luhurkan namanya. Karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasih-Nya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Maha Kudus, luhurkan namanya. Semangatnya menyatakan cinta, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini, yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu.
Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Allah Tritunggal. Apapun yang kau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal, yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para serubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Yohanes, Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari kami yang kami doakan hari ini. Ayah tercinta Henrikus Sukardi, arwah De Kiang Siu, mama tercinta Ana Lena Jami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, dosa-dosa kita semua. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.
karena kamu adalah anak Allah yang mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan roh-Mu, kami bertekun di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga dan masyarakat, dan Engkau bimbing mencapai keselamatan yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 4 Juni 2023. 1. Novena. Dalam rangka menyambut ulang tahun paroki ke-98 dan pesta Nama Pelindung Hati Kudus Yesus tanggal 16 Juni 2023. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikuti novena Hati Kudus Yesus. Hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sampai Kamis 15 Juni 2023. Waktu pukul 17.30. Khusus hari Sabtu pukul 18, Minggu pukul 17. Bagi umat yang hendak menyampaikan ujub atau intensinya, silakan menghubungi sekretariat paroki. 2. Kebangunan Rohani Katolik. Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik dan Catholic Family Ministry Kapal akan mengadakan kegiatan kebangunan rohani Katolik Pentakosta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 pukul 19 sampai dengan 21, bertempat di Aula Katedral Santa Maria Palembang. 3. OMK Hati Kudus. OMK Hati Kudus akan mengadakan outbound pada Sabtu 10 Juni 2023 dengan tema Asa Pemuda Tuai Kebersamaan. Mohon partisipasi OMK untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat tali persaudaraan. Kegiatan tersebut akan diadakan di Kompleks SD Saverius 1 dan SMP Saverius 6 Lapangan Hatta. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, dapat langsung mendaftarkan diri pada meja pendaftaran yang berada di halaman depan gereja. 4. Ziarah Via Crucis Misdinar HK. Mengundang seluruh Misdinar Paroki Hati Kudus untuk mengikuti ziarah rohani ke Via Crucis. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 9 sampai dengan 14. Seluruh peserta diharapkan sudah berkumpul di halaman gereja pukul 7.30. Mohon dukungan dari orang tua Misdinar. 5. Misa Harian. Pada tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2023, Misa Harian di Gereja Hati Kudus akan diadakan pada sore hari pukul 17.30. 6. Kolekte Minggu 28 Mei 2023 sejumlah Rp22.328.000. Dana operasional sejumlah Rp13.279.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada semua petugas liturgi pada hari ini dan kita semua yang hadir. Mari kita akhiri perayaan syukur Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.